Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara sebangsa dan setanah air, dan bahkan dimanapun monolog kami dapat dinikmati. Bersua kembali kita dalam Idarwanto Hikmatologi. Upaya masing-masing diri kita berdasarkan agama dan keyakinan kita masing-masing untuk melembut cerdaskan hati nurani yang merupakan anugerah tertinggi dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pemirsa, ada di antara saudara-saudara kami yang bertanya, bahkan memberikan satu argumen sebelum bertanya, mengapa ketuhanan Yang Maha Esa di dalam Pancasila justru kenyataannya ketuhanan Yang Maha Esa itu ditafsirkan berbeda-beda. Mengapa Allah yang Ahad, Allahu Ahad, itu ditafsirkan secara berbeda oleh umat manusia? Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar kita membuka wacana atau pencerahan pemikiran di antara kita, maka saya mengambil simpulan penelitian kami yang saya tulis cukup lama di dalam Syair Sabdana, dan ketika itu syair ini masih dalam bentuk awal. Karena syair Sabdana itu ada 3 macam. Nah, saya tidak ingin menjelaskan syair Sabdana, tetapi kita masuk saja pada materi ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, simpulan kajian kami dalam riset, yakni saya beri judul Merdeka. Pada syair ke-237 bulan Agustus. Jadi tanggal 4 Agustus tahun 2015. Merdeka. Setiap hamba hakikatnya merdeka. Merdeka dalam bingkai ketuhanan Yang Maha Esa. Merdeka dalam menentukan pilihannya. Pilihan bebas hanya untuk yang ingkar pada Dia. Pilihan bijak justru yang beriman kepadanya. Merdeka milik semua anak bangsa. Merdeka yang termulia berdasar Pancasila. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Karena kami Islam mencoba untuk mengingat kembali salah satu firman Allah di dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 256. Kami ambil di ujungnya saja untuk kepentingan atau kebutuhan memberikan makna kepada ketuhanan Yang Maha Esa sebagai anak bangsa. Allah berfirman, La ikraha fiddin.
qad tabayyana rusdu minal ghoi. Tidak ada paksaan untuk memeluk ad-din, memeluk agama Islam, memeluk religion Islam. Di sini kemudian Allah melanjutkan, kalau dalam berbagai tafsir, ketika ada kata-kata qaf dan dal di fathah kemudian menjadi qad, maka di sini sungguh amat sungguh. Apa yang amat sungguh-sungguh? Allah memberikan penjelasan yang amat sungguh-sungguh adalah jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Jadi, ada dua jalan yang dibentangkan oleh Allah. Jalan yang benar dan jalan yang sesat. Tentu, karena ini bertalian dengan surah Al-Kafirun, kita sudah faham semuanya insya Allah, di mana Al-Kafirun memberikan ruang kebebasan kepada seluruh umat manusia, bahwa masing-masing individu boleh menempati ruang yang berbeda di dalam beragama. Lakum dinukum waliyadi. Di sini memberikan argumen kepada kita bahwa tauhid itu dengan cara Islam tentu berbeda dengan cara saudara kita di luar Islam. Karena berbeda, maka sungguh sangat istimewa, sangat mulia hati nurani founding fathers kita, bahkan sangat cerdas menempatkan sila pertama dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Dengan menempatkan kata-kata ketuhanan, maka di sini sebenarnya memiliki sifat jamak. Bukan Tuhan, namun ketuhanan. Ketuhanan ini adalah sikap seseorang dalam berkeyakinan. Karena jamak, maka mengandung makna perbedaan. Artinya bahwa siapapun yang menafsirkan Tuhan diwadahi di dalam sila pertama Pancasila. Apalagi dilanjutkan dengan yang Maha Esa. Esa di sini berbilang tidak tunggal, karena nanti Esa masih ada kelanjutannya. Ada Tri, ada Sabta, dan seterusnya. Apa maknanya di sini? Ada 3, ada 7. Ya. Maknanya di sini bahwa seluruh anak bangsa dibenarkan secara ideologis, secara filosofis, secara hikmatologis, dalam kerangka bingkai dasar negara, memberikan tafsir sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Sehingga umat Islam tidak boleh
mengklaim bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu hanya milik umat Islam. Tidak demikian. Namun juga umat Nasrani tidak boleh mengklaim itu hanya miliknya. Hindu, saudara kita yang ada di Bali, Nasrani, Buddha, semuanya. Tidak ada yang boleh mengklaim hanya miliknya. Tetapi itu adalah milik anak bangsa. Bahkan milik anak bangsa dunia. Sangat istimewa dan sangat luar biasa. Ulama, mujtahid, ideologis dasar negara, dan tokoh-tokoh bangsa ketika itu merumuskan Pancasila dengan luar biasa seksama. Karena itu jangan pernah mempertanyakan, apalagi mempersoalkan, apalagi ingin menggantikan Pancasila. Jika belum merasa adil pada diri pribadi orang, belum merasa makmur, belum merasa dilindungi, masih banyak orang yang sudah merasa adil, sudah merasa makmur, dan sudah merasa dilindungi. Meski harus diakui bahwa mulai dari pemerintahan Presiden Soekarno sampai dengan sekarang, proses berbangsa tidak pernah usai. Karena itu, setiap hamba hakikatnya merdeka. Merdeka dalam apa? Merdeka dalam bingkai ketuhanan yang Maha Esa. Kalau begitu, yang dibenarkan adalah orang-orang yang bertuhan, yang hidup di bumi Indonesia. Di luar yang bertuhan, maka disilahkan untuk memilih bumi yang lainnya di luar Indonesia. Merdeka dalam menentukan pilihannya bermakna bahwa agama apapun yang kita pilih menjadi hak seorang warga negara Indonesia. Pilihan bebas hanya untuk yang ingkar pada dia. Artinya, orang yang ingin memilih tidak bertuhan adalah orang yang sangat ingin tidak dibatasi. Dan yang tidak dibatasi itu adalah orang-orang yang menganut ajaran di luar agama. Ateisme, liberalisme, kapitalisme. Tidak ada esensi bertuhan di sana. Pilihan bijak justru yang beriman kepadanya. Filosofi dasar negara Pancasila memberikan tuntunan seperti itu. Kita harus memilih di antara 6 agama dan kepercayaan. Dan kepercayaan pun di bumi Indonesia itu sangat subur beragam. Boleh kita dengan keharingan, boleh kita dengan Sabto Dharma, boleh kita dengan Ojo Dumeh. Itu adalah aliran-aliran kepercayaan. Disilahkan. Tetapi semua aliran kepercayaan itu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Karena itu merdeka milik semua anak bangsa. Dan merdeka yang termulia berdasar Pancasila. Jadi sekali lagi, merdeka yang termulia berdasar Pancasila. Bangsa Indonesia bukan yang lain. Dengan cara seperti ini, maka kemerdekaan hakiki kita miliki sebagai anak bangsa, anak-anak dunia.
Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi